Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah baik yang di masjid ataupun di dunia maya, di media sosial ataupun dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Dengan memanjatkan puji dan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya memperbanyak salawat kita kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih dan akan senantiasa masih mencurahkan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak, dan kita masih diberi keistiqomahan untuk senantiasa mempelajari agamanya yang mulia, yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan la falaha wala sa'adata fi ma'ashina wa fi ma'adina illa bi ta'allumil huda wa dinil haqq. Tidak ada kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan belajar petunjuk dan agama yang hak ini, yaitu agama Islam. Tidak ada tidak ada kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan mempelajari agama Islam yang mulia ini. Maka beruntunglah Allah Subhanahu wa taala sekiranya memberi taufik kepada kita untuk datang ke majelis ilmu. Tidak ada yang lebih tinggi daripada kenikmatan tersebut, dan itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hamba tersebut. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi hamba tersebut kebaikan, tandanya adalah yufaqihu fiddin. Allah pahamkan hamba tadi dengan agamanya. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya adalah yang tidak diingini pada orang itu kebaikan, maka dia akan dijauhkan dari agama. Maka dari sini kita bisa mengukur seberapa Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Salah satu tandanya adalah seberapa paham kita dengan agama kita. Barakallahu fiik. Nah, kita melanjutkan sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Sampai kita pada bab yakin wa tawakkal, bab yakin dan tawakal. Kemarin seperti biasa, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis dalam kitabnya itu bab-bab. Ada bab ikhlas, bab taubat, bab sabar, dan ini bab yang kedua adalah bab yakin dan tawakal. Kemudian setelahnya membawakan apa? Al-Quran, membawakan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang bab tadi. Baru setelahnya membawakan apa? Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin kita sudah mempelajari dan membaca bersama makna dari al-yakin wat tawakkul, yakin dan tawakal. Yakin kemarin apa? Kekuatan keimanan dan kokohnya keimanan seseorang sampai dia dalam beribadah kepada Allah itu atau mengimani terhadap apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya,
seolah-olah dia melihat secara langsung. Adapun tawakal berserah dirinya atau bersandarnya seorang hamba kepada Tuhannya pada seluruh perkara zahir dan batin, dalam masalah mencari manfaat ataupun menolak madharat, gitu kan. Jadi tawakal itu sebenarnya adalah samratul yakin, buah daripada keyakinan. Yakin kan tadi adalah kekuatan keimanan dan kekokohannya seorang hamba terhadap segala sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Saking percayanya sampai-sampai dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dia itu seolah-olah betul-betul melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Sehingga apa? Membuahkan apa? Tawakal, yaitu i'timad ala Allah. Yaitu apa? Bersandar dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yakin gitu loh. Hidup adalah Allah yang menciptakan kehidupan ini. Allah yang mengatur. Allah yang memberikan rezeki. Semuanya akhirnya karena tatkala Allah mengkabarkan bahwasanya dia itu Ar-Razzaq, dia itu yakin sekali kita tatkala di dunia pasti ada rezekinya gitu. Akhirnya apa? I'timad Allah, tawakal kepada Allah, bersandar hatinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau hamba bersandar pada Allah, itu pilihan yang paling tepat. Kenapa? Karena Allah itu maha mampu. Karena Allah itu maha kaya. Karena Allah itu maha tidak mendolimi hambanya, itu maha adil. Karena Allah itu maha penyayang dan segalanya. Sehingga kita benar sekali tatkala tawakalnya kepada Allah. Tapi kalau kita kurang yakin, akhirnya tawakal kita kepada siapa? Selain Allah. Tawakal kita dalam rezeki kepada siapa? Bos kita. Atau kepada siapa? Orang tua kita. Atau kepada siapa? Guru kita. Atau teman kita. Atau siapapun lah. Karena kurangnya keyakinan. Nah, barakallahu fiik. Kemudian kemarin kita sudah membaca satu ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, surat Al-Ahzab ayat yang ke-22. Nah, sekarang kita melanjutkan, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Surat Al-Imran ayat 172 sampai 173. Alladzina qala lahumun nas. Orang-orang di sini maksudnya para sahabat, para kaum muslimin. Qala lahumun nas, yang mana manusia mengatakan kepada mereka. Kepada siapa? Sahabat. Innan nasa qad jama'u lakum. Sungguh manusia telah berkumpul. Maksudnya berkumpul untuk mengepung kalian. Untuk apa? Mengepung kalian. Jadi orang kafir Quraisy dan yang lainnya sudah berkumpul untuk mengepung dan menghancurkan kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Ini orang ini mengatakan kepada siapa? Para sahabat. Fakhshawhum, udah. Quraisy sekarang dalam pimpinannya Abu Sufyan itu membawa pasukan yang sangat banyak. Percuma kalian akan menghadapi pasukan yang dibawa oleh Abu Sufyan dan bala tentaranya. Fakhshawhum, udah, takutlah pada mereka. Tapi apa? Fazadahum imana.
mereka tidaklah takut, justru bertambah pada mereka apa? Keimanan mereka. Keimanan pada siapa? Sahabat kaum muslimin. Masya Allah. Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian apa? Bahkan mereka waqalu. Mereka itu para kaum muslimin, para sahabat, tatkala dikabarkan seperti itu, mereka mengatakan apa? Hasbunallah. Cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak akan pernah takut kepada siapapun. Wa ni'mal wakil. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung kami. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka mereka kembali dengan mereka para sahabat. Karena ternyata orang kafirnya jadinya kabur, takut. Bi ni'matin minallah, dengan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadlin, dan dari keutamannya, lam yamsashum su, tidak jadi menerpa kepada mereka keburukan, yaitu diperangi dan yang lainnya. Wattaba'u ridwanallah, maka para sahabat, para kaum mukminin itu mengikuti keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin nazim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Nah, barakallahu fik. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwasanya makna dari tawakal, makna dari yakin itu apa? Kekuatan keimanan dan kekokohannya, sehingga dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, seorang hamba tadi seperti melihat langsung, dan buahnya adalah i'timad Allah, yaitu tawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusannya. Makanya barakallahu fikum, ini salah satu contohnya. Imam An-Nawawi membawakan surat Al-Imran ini untuk apa? Memberikan contoh. Ini loh, tatkala manusia sudah begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi rasa takut bagi dia kepada setiap makhluknya. Ini kan mereka para sahabat diancam, dan ancaman itu bukan ancaman bohong. Ini kan diancam apa? Alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Itu loh, orang-orang Quraisy sudah mengepung kalian dengan bala tentara yang sangat banyak. Takut pada mereka, sudah nyerah aja. Kan seperti itu. Tapi orang beriman itu yakin sekali. Intan surullah, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apa? Intan surullah, kalau kalian menolong Allah, yaitu menolong agamanya Allah, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, intan surullah yang surkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan pasti akan mengokohkan kaki-kaki kalian, kedudukan kalian. Ayat ini didengar oleh sahabat, dan sahabat adalah orang yang paling yakin dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Intang surullah yang surkum yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, yaitu menolong agamanya, pasti Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian, akan mengokohkan kedudukan kalian. Nah, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, mereka menakut-nakuti. Alladzina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Itu loh, orang-orang kafir Quraisy datang dengan bala tentara yang sangat banyak. Takut udah, nyerah aja sudah. Tapi karena yakin dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala tadi, intan surullaha yang surkum. Akhirnya apa yang dikatakan oleh para sahabat, atau akibat yang diderita mentalnya sahabat, apakah mental yang ngedon menjadi takut? Tidak. Tapi apa? Fazadahum imana. Justru malah bertambah keimanannya. Bahwasanya apa? Menyampaikan kebenaran pasti akan ada yang memusuhinya. Tapi tatkala kita menolong agamanya Allah, pasti kita akan ditolong. Makanya fazadahum imana. Wa qalu,
hasbunallah. Mereka mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah apa? Sebaik-baik pelindung. Masya Allah. Itu harusnya. Itu sahabat itu gak bergeming sedikit pun, gak takut sedikit pun. Kita ya kaum muslimin, musuh gak ada, orang kafir gak ada yang memerangi kita. Kita takut apa? Takut dia anak. Anaknya loro wis pada apa? Pleng-plengan jadi aduh, ki ora anaknya papat kepriwe iki. Mangane kepriwe, sekolahnya kepriwe, madange kepriwe. Subhanallah. Kenapa? Karena enggak punya keyakinan. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat, dalam banyak hadis sudah menyampaikan bahwasanya yang namanya rizkinya hamba, bahkan enggak cuma manusia, seluruh yang melata di atas muka bumi ini tanggungannya siapa? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada satupun makhluk hidup yang berjalan di atas muka bumi illa kecuali 'alallahi, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala rizquha, untuk menanggung rizkinya. Ini yang bilang itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak orang yang Islam ini sudah masih nggak yakin dengan ayat ini. Sebagian minta kepada jin, sebagian minta kepada dukun, sebagian minta kepada setan, minta kepada ini dan itu. Padahal Allah sudah menetapkannya. Bahkan sampai ada apa? Seorang yang ditonjong itu ya, udah agak lama itu ya, seorang ibu sampai membunuh anaknya. Yang terbunuh berapa itu? 3 atau 2 itu? Subhanallah, digorok lehernya coba. Alasannya kenapa? Karena dia hidup sangat susah. Khawatir kalau nanti anaknya lebih susah daripada dia. Akhirnya apa? Daripada gedenya susah atau pateni sisan. Na'udzubillah. Kenapa? Kurangnya iman, kurangnya keyakinan. Barakallahu fikum. Makanya kaum muslimin, enggak usah khawatir dengan dunia, enggak usah khawatir sedikit pun dengan dunia. Ya Allah ya Rabbi. Coba kita lihat makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat coba ayam. La ilaha illallah. Polone sementen lho, Pak. Ayam kan uteknya sementen. Mboten gade HP. Ora teh numpak motor. Apa maneh numpak pesawat. Urip duwe anak yang bisa ngasih 10. Subhanallah. Manusia ini ya Allah ya Rabbi, yang Allah kasih akal kecerdasan yang luar biasa. Allah tundukkan baginya bumi. Hewan-hewan bisa ditundukkan oleh manusia. Semuanya tunduk pada manusia loh. Iya kan? Domba, sapi, kuda, kerbau, kelinci, ayam tunduk pada manusia. Tumbuh-tumbuhan juga ditumbuhkan untuk manusia. Subhanallah. Masih takut rizki coba. Khawatir dengan rizki coba. Apalagi kalau kita orang kampung kok takut dengan rizki. Ya Allah ya Rabbi. Kodong gandul akeh, kodong budin akeh. Subhanallah. Itu. Kenapa? Karena keyakinannya sangat lemah.
Kenapa keyakinannya sangat lemah? Gak pernah belajar, gak pernah membaca Al-Quran, gak pernah membaca petunjuknya Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ya terjadi apa yang terjadi seperti sekarang. Allah itu memerintahkan kepada kita itu untuk apa? Mengambil sebab. Setelahnya apa? Yakin. Setelahnya apa? Tawakal. Serahkan urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hidup itu enak sekali. Dia nek bicara kan gampang ya, tapi memang aslinya gampang. Cuma keyakinan kita ini yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Aslinya memang gampang. Esok-esok ya tangi seperti itu, tangi subuhan, adzan ya, kurung adzan ya tangi jam 4. Habis itu apa? Bersih-bersih, wudu, subuhan. Habis itu apa? Ya zikir, baca Quran dengan maknanya. Quran terjemahan banyak. Paling 50.000 apa 100.000. Go tuku Al-Quran sing ana terjemahane pada awal. Tuku HP pada dilalai 4 juta, 5 juta, subhanallah. Maca Quran yang itu adalah petunjuk dan ibadah pada gak mau maca status, subhanallah, status WA, status Facebook, status Instagram, khatam kabeh. Ustaz yang ngomong kiye, batir yang ngomong kiye, isu mana? Subhanallah. Ya esok-esok ya habis sholat apa? Zikir. Habis zikir baca Quran. Habis baca Quran apa? Ngopi karo anak bojo. La ilaha illallah. Kepenak banget asline. Wis kayak ngerurung adus mikir esok ya gari adus. Wis adus dijungna bocah sekolah. Habis itu mangkat kerja. Sing kerjane nang kantor ya kerja nang kantor, sing kerjane mulang ya nang mulang, sing dagang ya dagang, sing tani ya tani, sing wedhus ya wedhus. Sederhana seperti itu kan. Dipanggil nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar, duhur ya mandek. Duhuran disit. Ngademna pikiran, ngasokna awak, ngasokna ati, ngeces iman. Medang kopi maning, subhanallah. Kerja maning, nek sing kerjane gampang ya turu ora apa-apa, turu awan kayak lulah. Seperti itu. Kerja maning, wis panas kan awan-awan panas mulane apa? Duhur dan asar pendek. Kok panas sih nek miki kerja esok kan subuh dengan duhur agak lama, ya kerjane suwi. Nek jam 12 sana kan semelet, mulane panggil maning asar, ngaso maning. Sembayang maning, medang maning, zikir maning, arep lanjut kerja ya kerja maning ora apa-apa. Subhanallah. Bali adus. Jam 4:30 bali adus. Ngomong anak, ngomong putu numpak motor ngana maring Penembangan mina padi, 2.000 perak, tuku cilok 3.000. Kan kepenak. Bisa harap senekala bali siap-siap maghriban maca Quran ngaji karo anake, anak putune, isa maning, madang, turu, tangi maning, subuhan maning, ngopi maning, kepenak lho. Lho jure sapa Ustaz? Ya jere kula, lha nyatane kayak kowe kok. Kan tiap hari sebenarnya kayak gitu kan. Yang bikin pusing apa? Keyakinan kita. Karena kita apa? Ragu. Cukup ora ya? Aku gaji semenetok ya. Nah, yang kerja. Padahal sudah jelas tiap bulan itu dapat gajian. Si khawatir. Cukup apa ya? Apa maning sing ora duwe kerjaan. Aduh, iki kepriwe yo? Nyong usaha apa ya? Aduh-aduan dewek. Subhanallah. Jadi beraksi, action lah kayak gitu lah. Jikot macul, sing ora teh pegawean. Jikot dagangan diterna, maring pasar.
Urung duwe modal ya, jadi kulit tagok apa-apa kan bisa. Subhanallah. Ngode neng sawah sih kita di petani, wah. Gaji lumayan 70.000 kerjane. Mangkate telung tengah 8, tengah 9 ngopi, kudu tengah 10 kerja maning jam 11 ngaso maning. Tengah 12 ada langsung bali, bekerja sepira ora 40.000. Subhanallah. Sebenarnya hidup itu sederhana. Tapi karena keyakinan kita, tawakal kita, bersandar kita tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita jadi mumet. Kita bersandarnya kepada apa? Fisik kita. Yang mesti kerja, mesti kuat, kerja sing kodos. Bersandar pada apa? Otak kita. Bersandar kepada apa? Keluarga kita. Kepada ini bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, nek mriyang apa ora pada mumet. Seperti itu. Barakallahu fikum. Hidup itu mudah, kaum muslimin. Sudah, ikutin aturan Allah. Wae sembayang, wae kerja, kerja apapun. Silakan. Nek bisa sudah kerja, kita main otak. Otak kita dipakai. Coba cari peluang bisnis, cari ini dan itu, seperti itu. Barakallahu fikum. Sesederhana itu hidup. Karena bukan yang memberi rezeki itu pun bukan pekerjaan kita. Yang memberi rezeki itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma sebab saja. Bahkan barakallahu fikum, sebab yang paling betul-betul akan mendatangkan rizki dan keberkahannya adalah apa? Amal soleh dan ketakwaan kita. Amal soleh dan ketakwaan apa? Kita. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan beramal soleh dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, berupa kesyirikan dan yang lainnya, mereka dapatkan keamanan dan petunjuk. Dalam firman-Nya yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Coba negara-negara yang mengamalkan syariat Islam dengan kuat, contohnya Saudi, ya Allah ya Rabbi, negara gersang tapi makmur, Qatar dan yang lainnya. Karena apa? Untuk sekarang negara yang menegakkan syariat Islam dengan baik sana. Walaupun masih ada kekurangan, ya jelas. Tapi dibanding dengan negara yang lain, maka tentu mereka yang lebih baik. Coba santai mereka. Wahai sembahyang, toko ditutup dan yang lainnya. Sementara kita yang sekarang, subhanallah, pabrik itu 24 jam itu non-stop, nggak ada mati mesinnya. Jumatan mesinnya sih jalan. 3 shift full kerja. Tetap baik kurang. Iya tidak? Kenapa? Karena dia menyandarkan sebab kemakmurannya dengan apa? Usahanya dia. Iya tidak? Dengan kerjanya dia. Nek orang kerja penting mangan. Orang ongkek, orang nyekek, orang obah, orang mama. Kan seperti itu. Akhirnya ya sudah ngono ongkek terus. Tulangnya nggak salah dibanting-banting, ya kan? Kepala yang nggak salah dijadikan kaki. Kan iya kan? Ya Ustaz, aku kerja keras sampai banting tulang. Ya Allah ya Rabbi, gak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW kita suruh banting-banting apa? Tulang, itu gak ada.
Cari coba dalam Al-Quran mana perintah kita untuk kerja sampai tulang dibanting-banting, sampai kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Nggak ada. Adanya untuk apa? Beriman dan bertakwa, kemudian bekerja sewajarnya dengan profesional. Itu. Nah, kita bersandarnya kepada siapa? Kepada pekerjaan. Ya. Akhirnya seperti sekarang kaum muslimin itu ngibadah angin, urip ya pas-pasan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah. Jadi itu ya. Jadi ini tadi ayat yang kedua, kemudian sekarang ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada zat yang hayy, yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Nah ini kita diperintahkan sekarang untuk bertawakal, untuk menyandarkan. Semua kita pasti akan menyandarkan kepada sesuatu karena kita lemah, dia tidak. Pasti sudah. Manusia itu pasti akan menyandarkan urusannya kepada sesuatu, pasti. Nggak mungkin dia tidak bersandar, nggak mungkin. Cuma masalahnya apa? Masalahnya adalah siapa yang harus kita jadikan sebagai sandaran. Makanya di sini dalam surat Al-Furqan ayat 58, Allah memberitahukan kepada kita, kalau mau menyandarkan masalah kalian yang sangat berat, kompleks masalahnya seperti itu, anake ake, bojone ake, karyawane ake, dan yang lainnya seperti itu. Permasalahannya banyak seperti itu. Kita pasti akan butuh untuk menyandarkan harapan dan kehidupan kita. Di sini Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk apa? Bersandar kepada siapa? Zat yang alladzi la wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian, bersandarkanlah kalian kepada siapa? Al-Hayy, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. La yamut, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu kehidupan yang semua sifat Allah, enggak cuma hidupnya, tapi seluruh sifatnya adalah sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna maksudnya apa? Seperti hidupnya. Hidupnya Allah itu tidak pernah diawali dengan ketiadaan dan tidak akan pernah ada akhirnya. Tidak pernah membutuhkan kepada siapapun dan dia maha yang sangat kaya. Itu kehidupan yang sempurna itu. Bahkan ditegaskan dalam ayat ini, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Nah, kalau kita bersandar kepada zat yang seperti ini tepat sekali. Tapi kalau kita bersandar kepada siapa? Orang tua kita, pasti cepat atau lambat namanya orang tua pasti akan meninggal. Tatkala kita bersandar di hari tua kita kepada anak kita, pasti yang namanya anak itu ya kadang durhaka. Kalau kita bersandar kepada majikan kita, belum tentu majikan kita eman terus, bisa juga kita di PHK. Begitu seterusnya. Kalau kita bersandar kepada makhluk, pasti sedikit atau banyak kita akan merasakan apa? Kecewa. Pasti sudah itu. Pasti sudah. Pasti. Sebaik apapun itu makhluk, kalau kita menyandarkan kehidupan kita kepada makhluk, pasti kita akan kecewa. Wonge eman banget, loman banget. Semane-mane menungsa itu ada batasnya. Ini mboten. Kang pangapunten lah nyeli duite lah. Ya surah apa pangapunten butuh teka bayari ngene. Karena apa?
Ya mau eman ben nyilih pertama gitu. Ora apa-apa. Tekangan ya, Pak. Pira sih? 500 kok ya. Bruk. Terus apa? Sauri 400. Isi kurang 100, sebulan maning teka maning. Pamrane yo Kang urung nyaur. Saya terpikir lah kayak kalau siapa nyop milih maning kok. Sepira sih? 700 kayak kok anu buat saya pengen tuku pit. Yang harus tidak. Iya kian lagi. Kesini maning. Ping 3 maning, sini maning. Ping 4 maning. Aja nyelah bae asli. Ping 8 ping 9 bisa akhirnya apa? Ya wong kok jajarnya kebonan apa piye sih kan seperti itu kan. Wis ngeman loh. Menungsa itu karena manusia karena dia apa? Lemah. Manusia itu miskin, ya kan? Apa meneh nek ketemu karo sing bakhil. Nilai sepisan bisa sengap disit. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu namanya adalah Ar-Rahman. Yang sangat pemurah, yang sangat rahmatnya itu luas tidak terbatas. Allah itu namanya Ar-Rahim, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terputus. Allah itu ada Al-Ghani, yang maha kaya raya, yang kekayaannya itu kalau dibagikan ada orang seluruh makhluknya meminta dari awalnya sampai akhirnya, kemudian dikasih semua, mana qadzalika fi mulkihi syai'an, tidak mengurangi setetes pun daripada kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Saking kayanya Allah. Subhanallah. Maka ya Allah itu Maha Razzaq, yang sangat pemberi rizki. Subhanallah. Itu. Kenapa? Kembalinya ke kita. Keyakinan kita tidak sama dengan keyakinannya Rasul SAW. Keyakinan kita tidak sama dengan keyakinannya sahabat. Dan Rasulullah SAW memahami itu. Keyakinannya orang berbeda-beda. Sebagai contoh, suatu saat Sayyidina Umar radhiyallahu taala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mensedekahkan, menginfakkan setengah dari hartanya. Bayangkan. Setengah dari apa? Hartanya. Subhanallah. Sampai dia mengatakan, wis dina iki yang bisa ngalahkan Abu Bakar, karena dia tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam ketaatan. Ternyata Abu Bakar datang itu diserahkan apa? Seluruh hartanya diserahkan, diinfakkan kepada jalan Allah. Bayangkan coba, seluruhnya. Sampai ditanya, yang engkau tinggalkan untuk keluargamu apa ya Abu Bakar? Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Keyakinannya luar biasa. Ada sahabat yang mau menyerahkan hartanya 2/3-nya, dilarang kata Rasul. Setengahnya Rasulullah, dilarang. Sepertiga Rasulullah, astulus basulusul kasir. Ya wis, untuk kamu 1/3 saja. 1/3 pun udah sangat banyak. Berarti ini menunjukkan apa? Abu Bakar diizinkan loh, diterima loh. Dia menginfakkan seluruh hartanya, diterima. Ada sahabat yang mau menginfakkan 2/3-nya, enggak diterima. Cuma diterima berapa? 1/3. Walaupun itu syariat, salah satu hikmahnya apa? Keimanan seseorang berbeda-beda. Berarti kalau orang yang sudah punya iman luar biasa, yakin luar biasa, tawakalnya luar biasa, dia itu sudah di bumi itu dia enjoy. Arep urip nang Banjarsari, ya yakin dia bisa mangan. Arep urip nang Jember, ya mesti bisa mangan. Arep urip nang Amerika, ya mesti bisa mangan. Wis orang kau bedine. Kita sekarang kaum muslimin, ya Allah ya Rabbi, urip nang desane dewek. Biyunge anak, bapane anak, bibine anak, ponakane anak, sepupune anak, eyange anak, sedulure sing jupek. Esi wedi karo babakan rizki.
Subhanallah. Mentakan sih nang desane dewek akeh sedulur mentakan arep ngasih kencoten. Subhanallah. Itu realitas sekarang. Realitas kaum muslimin sekarang. Kenapa? Kurangnya apa? Keyakinan dan salahnya tawakal. Salahnya bersandar. Dia menyandarkan kepada siapa? Selain Allah. Sehingga apa? Ada rasa takut dan cemas. Karena apa? Selain Allah itu lemah. Selain Allah itu fakir. Selain Allah itu bakhil. Seperti itu. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan ayat yang ketiga ini adalah apa? Perintah untuk apa? Tawakal hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup dan zat yang tidak pernah mati. Bahkan jangankan mati, ngantuk pun tidak. Barakallahu fiik. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadikan diri kita untuk semakin yakin. Gak usah khawatir. Apa maning babakan disi. Tinggal apa? Tinggal kita ngikutin syariat. Wayai subuhan ya subuhan, wayai dzikir ya dzikir, wayai maca Quran, wayai madang ya madang, wayai kerja ya kerja. Itu aja sudah. Ambil sebab seperti itu. Seraya apa? Memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Gak usah khawatir dengan apa? Kehidupan kita, apalagi dengan kehidupan anak cucu kita. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga memberikan pencerahan pada hati kita, hingga dalam mengarungi kehidupan ini kita menjadi lebih tenang, tidak khawatir, dan bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.